Baru-baru ini daerah Ciputat digemparkan dengan penangkapan seorang pria bernama Heriadi, usianya 67 tahun, karena di rumahnya ditemukan sejumlah foto yang ditusuk-tusuk jarum, terus dikasih warna merah dan lambang silang di fotonya. Besar dugaan bahwa pria ini melakukan praktik perdukunan. Serem, emang. Apalagi waktu saya ke sana, hampir semua yang saya temui itu ternyata masih ada hubungan keluarga. Dan bahkan, pemirsa, foto-foto yang ditusuk-tusuk itu gak jauh adalah bagian dari keluarganya sendiri. Bagaimana kelengkapan dari cerita ini? Saya Anggi Pasaribu. Anda menyaksikan Inside Story with Anggi. Perjalanan saya dan tim sekitar 1,5 jam ke Ciputat. Dan begitu sampai, saya ketemu dengan seorang warga dan saya tanya, rumah Pak Heriadi itu yang mana ya? Gitu. Karena ada dua rumah yang depan belakang, depan-depanan gitu, seolah mirip, tapi nggak tahu nih rumahnya yang mana. Dan ternyata warga ini masih ada hubungan family dengan Heriadi. Langsung dong, saya tanya-tanya singkat. Dan saya mendapatkan sejumlah foto dan juga video tentang praktik perdukunan Heriadi. Oh enggak, yang rumah Heriadinya? Tadi itu bawah itu warung itu kan warungnya. Oh masih turun lagi? Ini rumah adiknya. Rumahnya lagi dikit. Oh gitu? Orang nggak ada orang. Nggak ada orang? Nggak ada orang. Lah, yang foto-foto ditemuinya di sini apa di bawah? Nemuinnya di bawah. Oh, bukan yang di sini? Iya, setauku juga bukan di sini. Halo semuanya, saya Anggi Pasaribu. Anda kembali menyaksikan Inside Story with Anggi. Sekarang saya udah ada di daerah Ciputat, tempat di mana rumah seseorang yang diduga melakukan praktek spiritual sebagai dukun santet ada di lokasi ini. Tadi saya bicara dengan salah satu anggota keluarganya. Ini adalah saudara jauh sepertinya ya, karena papahnya si pelaku Heriadi itu masih cucu dari neneknya, kurang lebih gitu. Di sini tuh ada rumah gede banget. Coba kita lihat yuk. Di sini tuh ada rumah gede banget, mobilnya banyak banget. Tapi ternyata ini bukan rumah pelaku, ini rumah keluarganya, ini rumah adiknya kalau nggak salah tadi. Ini rumah adiknya ya Bu Linda ya? Rumah adiknya ya? Iya, ini rumah adiknya. Kita turun ke bawah yuk. Panas banget. Turun ke bawah sini nih katanya nih. Ini mobil banyak banget, mereka kerja apa ya? Jadi beberapa hari yang lalu teman-teman diramaikanlah rumah Pak Heriadi ini. Karena beliau ini mau bersih-bersih rumah. Terus dia minta tolong tetangganya. Tetangganya datang nih mau bersihin rumah. Pas bersihin rumah, dia lihat kok ada fotonya dia ditusuk-tusuk jarum. Dan katanya itu ada beberapa foto tetangga lain juga. Dan si bapak yang bersih-bersih rumah ini, pada saat dia lihat fotonya dan istrinya itu ditusuk-tusuk jarum, dia langsung mikir dong, karena istrinya baru aja, nggak baru deh, karena istrinya udah meninggal. Jadi ada tanda tanya, apa jangan-jangan meninggalnya sang istri karena faktor dalam tanda kutip disantet gitu oleh Pak Heriadi ini. Mulai rame tuh, apalagi dia ngeliat ada banyak foto-foto yang lainnya ditusuk-tusuk jarum. Sebenarnya udah digeledah sih. Waktu digeledah ditemukan sejumlah foto yang udah ditandain warna merah, terus udah ditusuk jarum. Ditemukan juga beberapa buah jarum, terus bahkan senjata api, ada beberapa pistol ya yang udah ditemukan. Dan beberapa hari yang lalu juga tim Gegana dari Mabes Polri udah datang nih ke sini. Dan yang jadi pertanyaan saya adalah, sekarang apakah masih ada orang rumahnya yang tinggal atau sudah dikosongkan atau gimana nih? Terus kehidupan dengan, bukan kehidupan ya, terus ada aktivitas nggak di sebelah kanan kiri?
tetangganya. Apa jangan-jangan rumahnya tuh terpencil gitu. Karena jujur saya juga nggak tahu tempatnya di mana. Tadi kata saudaranya sih turun ke bawah sini. Apa ini ya? Ini deh. Kalau dari foto. Apa bukan? Bukan ya? Bukan ini ya? Di bawah. Soalnya kalau ini bener-bener di bawah rumah adiknya sih. Karena yang lucunya nggak ada garis kuning pemirsa. Kayaknya itu deh mas tadi. Nggak ada yang bisa ditanya apa ya? Permisi. Siang ibu mau nanya, rumah digerebek sama polisi, itu yang mana ya bu? Yang katanya santet, yang katanya foto-foto ditusuk-tusuk pisau itu loh, pisau ditusuk-tusuk jarum. Tahu nggak bu yang mana rumahnya? Soalnya saya ngeliat di situ, Itu Bu yang tadi ya? kalau rumah ini di atas Oh yang itu, yang gede itu ya? ada warung itu. Yang di situ ya? Oh, emang nggak di garis polisi ya? Temuan di lapangan ternyata Heriadi ini memang jarang berkomunikasi dengan warga. Lebih banyak menyendiri di rumah katanya. Tapi meskipun demikian, memang sosok Heriadi ini dikenal sebagai sosok yang mapan dan terpandang juga terhormat. Ini menurut pengakuan warga. Saya Anggi Pasaribu, Ibu, dari iNews. Kemarin kan rame tuh yang rumah digerebek itu. Apanya? Kan kemarin udah ada reporter. Udah ada teman-teman reporter kan. Apa teh jus? Kalau saya kebetulan kan Bagi 2 hari ini begadang. rame banget ya. Senin atau hari Senin. Kita mah nggak tahu-tahu. Iya, kagak tahu pada cuek aja di Oh sini. gitu. Enggak, emang nggak Jadi pernah nggak tahu ke situ. informasinya. Kita mah adanya di sini doang. Oh. Tapi kenal sama si Haryadi ya namanya? Ya kenal. Pak Haryadinya Kenal kenal. ya begitulah namanya orang, dia mah orang ada gitu kan, kita mah orang di sini nggak pernah ketemu. Iya rumahnya gede banget soalnya ya Bu. Itu kan ada 2 tuh depan belakang, yang depan rumah keluarganya katanya. Oh. Kerjanya apa sih Bu? Tahu nggak? Kurang tahu ya. Nggak tahu ya. Di sini Ada aja orangnya. Oh wira swasta. Pernah ngobrol-ngobrol nggak Pak jarang kita mah. sama Pak Haryadinya? Bergaul sama Jarang. hanya orang ada. Oh jarang bergaul. Nggak pernah main-main kesini juga ya? Sewaktu-waktu doang sekedar lewat. Ya kalau ketemu mah ya biasa aja, akur gitu. Oh emang baik tapi orangnya ya? Baik, kalau Baik ya. kita baik. Yang nggak nyangka kalau dia Semuanya juga nggak nyangka. Oh iya? Kaget. Malah kita nggak tahu sama sekali. So itu urusan Pas tahu-tahu kesian ya orang ada yang keluarga. nggak tahu. Kita tahu juga dari Masa sih berita. gitu? Terus Ibu ini nggak ada foto saya nggak di situ tuh gitu? Nggak ada. kali langsung mikir aduh ada foto saya nggak ya di situ gitu. Kenapa kalau yang cantik sama yang ganteng, saya juga ganteng nggak ganteng. Khusus yang Oh berarti Ada orang lain. berarti foto-foto itu masih keluarganya. Iya, katanya sih ya. Mas kesana nggak Mas kemarin Mas? Masa nggak tahu siapa datang baru lah. Dia paling nanti dia lagi. Ya, kita mah nggak ada Kita fotonya. mah emang apa ya? Itu di situ juga kita nggak tahu-tahu. Udah gitu rame di situ juga kita mah di sini aja. Yang katanya di Nggak pernah kita di situ. nggak tahu. orang-orang mah pada Orang yang nggak jauh aja pada datang kita Besokan mah yang nggak baru tahu santai katanya aja. kemarin digerebek. Kemarin digerebek. Oh. Yang dekatnya kita nggak tahu sama sekali. Taunya pas besok. Terakhir lewat ya. Terakhir nggak lewat tuh kapan ya tuh Pak Haji Heri? Pokok pertama mah orang deket mah kagak tahu dah. Kalau dia main dukun santet jadi dukun santet juga nggak tahu. Kita Nyangka mah gitu. taunya baik aja. Ini yang ini saudaranya pegang yang kondangan doang ketemu juga. Kalau lagi kondangan baru ketemu. Oh. Kalau kondangan ketemu sempet Iya kalau kondangan kalau ada acara-acara. apa Dia juga makan sekedar. orangnya kalau ada acara doang. Bang. sama istrinya datang. Ya, saya paling di warung, dia mah nongkrongnya di warung dia. Warung itu yang di depannya ya? Ya Pak Haji paling mangut kekala gitu. Orang Oh. sini mah mau takut nyinggung dia, kalau dia kesinggung kan kadang-kadang mah orangnya
Ngomong lagi, awas jatuh. Gampang anunya, Marah. arah ibaratnya. Pernah tuh, Pak? Tolong Lama belum pernah. usaha nama Ketemu juga sama apa saya? Jarang ketemu. Saya kalau mau nanya-nanya tentang setahun ketemu paling 5 kali 4 kali ibaratnya pertemu muka. Kalau lihat setiap hari mah ya kelihatan orang gitu. Oh. Lewat Ya Allah, Nom. Terus itu kan nggak di garis kuning ya, Bu ya? Ya kan nggak di garis kuning. Makanya aneh tuh nggak di garis kuning. Kenapa? Nggak di garis kuning. Oh. Mau masuk juga nggak berani. Nggak boleh. Kemarin mah Soalnya terpandang sih. Orang habis terpandang kejadian. keluarganya yang punya wilayah ini ada yang jaga. Oh gitu. Orang terpandang. banyak. Lapangan itu kan punya dia, punya leluhurnya dia. Oh ya? Ya itu sekolahan kan habis jual sekolahan berapa ratus ribu meter. Sekolahan kenapa dia yang bangun atau Jual tanahnya dia. Dijual sama pemerintah. Masih leluhurnya dia mah masih leluhurnya masih orang ada. Oh, oke. Ya mah duitnya miliaran. Emang orang kaya ya? Iya, orang kaya. Ember. Dia jarang Nah, tahu sama itu kita. kemarin lagi. aja kan paling jual nggak pernah tanah- sombong nggak. jual tanah Kalau yang kita Nggak ada nanya waktu, apa. nggak ada waktu kali. Iya, nggak ada waktu. Cuma nggak pernah sombong, kita nanya ya saud. Itu yang di atas tuh. Makanya nggak nyangka. Yang di depan kontrakan 17 miliar itu. Ya wis, Ibu, makasih banyak ya. Saya udah ditampung sambil ngeliatin canggih, sambil ngeliat-liat masih bisa motong. Jadi sekolah ini dulunya tanahnya itu milik Pak Haryadi. Terus dijual ke pemerintah, dibangun deh nih sekolah. Dan gak cuman ini, jadi memang Pak Haryadi itu kalau tadi kata masyarakat ya, kata orang-orang warung, termasuk orang yang terpandang, orang yang berada lah dan sangat dihormati di sekitar. Makanya kenapa rumahnya itu nggak di garis kuning, salah satunya itu katanya. Dan dikenal sebagai pribadi yang baik, pribadi yang komunikatif, tapi memang jarang berinteraksi dengan masyarakat, sibuk sendiri aja katanya. Keluarganya ada 2, istri tuanya tinggalnya agak jauh di daerah mana ya? Tahu deh di sana katanya. Tapi kalau istri mudanya tinggal bareng. Apakah masih ada keluarga atau orang rumah? Jujur saya nggak tahu, karena kalau tadi kita lihat benar-benar nggak ada kehidupan sama sekali. Nggak ada yang bisa dimintai keterangan, sepi semuanya, warungnya juga tutup. Terus setiap nanya ke orang jawabannya nggak tahu gitu kan. Satu-satunya paling kita ke Polres Ciputat ya. Gitu. Atau tanya ke mana namanya? Ke tetangga yang katanya cukup kenal baik dengan beliau. Hanya itu tadi ya, nggak tahu apakah orangnya ada di tempat atau enggak. Yang ini. Ya ini rumahnya nih. Emang nggak di garis kuning ya? Kalau kayak gini ya? Karena kan bukan TKP. Iya sih. Ya, jadi ini rumahnya sepi sih. Digembok. Nggak ada kehidupan. Ada orang sebenarnya tapi Ada. Katanya sih ada orang rumah. iya, nggak ada yang nggak mau keluar. Nggak jadi keluar. Soalnya beberapa hari terakhir banyak dikunjungi wartawan. Gitu. Udah yuk. Dalam aja. Enak banget. Nah, Dalam. emang bisa Pak? Jadi. Hah? Dalam aja. Apa? Disuapin dalam aja. Masuk ke dalam? Boleh, Pak. Boleh. Nggak boleh terus sampai saya disuruh masuk. Ada kasus soalnya. Hah? Ada kasus. Iya. Dia ngangetin nih kasus. Kasus deh. Bapak kenal nggak Pak sama orangnya? Hah? Kenal nggak? Masih family. Oh masih family? Oh. Dari mana Pak familinya? Hah? Dari mana familinya? Dari bapak. Dari bapaknya? Oh bapaknya banyak punya family ya? Rumah sini semua rata-rata family semua ya, Pak? Iya. Terus ini tinggal sama siapa Pak? Siapa? Pak... Hajeri. Apa? Hajeri. Hajeri atau Hadiati sih namanya? Hajeri. Sendiri. Sendiri. Katanya sama istrinya. Istrinya sono di masjid.
Istri tuanya kan? Istri mudanya katanya di sini. Iya. Bener nggak sih Pak yang pernah ngobrol-ngobrol nggak sama Pak Hajeri? Pernah? Itu cuma nggak bohong. 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 Tapi yang jarum-jarum itu apa? Apa? Yang katanya dijarum-jarumin gitu foto itu? Dia mah iseng aja. Tapi banyak Pak fotonya. Iya, memang. Banyak. Memang masalah itu saya nggak tahu ya. Iya, iya. Itu juga dari saya teman dari kecil Bayuran dia dulu tinggal. Oh, tapi orangnya baik ya? Baik, orangnya mah nggak ini, nggak kebanyakan dah. Nggak kebanyakan orangnya. Nggak kebanyakan maksudnya apa? Maksudnya nggak gaya begimana gitu. Oh, Aneh-aneh gitu maksudnya. Tahu persis, saya tahu persis dah. baik memang Kalau ya. masalah senjata api, bom itu peninggalan bapaknya. Oh, warisan. Masalahnya dia kagak nyerahin ke polsek. Oh. Salahnya itu dia. Itu peninggalan bapaknya. Almarhum bapak kerja apa dong? Polisi juga? Dia dulu kalau nggak salah PM atau Propos. Provos. Oh, tahun 70-an. Oke. Udah gitu ketua koperasi Muhammadiyah. Oh, ketua koperasi Muhammadiyah. Oke deh. Dulu kan sini serem lah, tahun 70-an. Oh, udah lama tinggal di sini bapak? Kalau saya tahun 80 di sini. Kalau Pak Hajeri? Tahun 80. Oh, ya udah lama ya. Udah lama banget ya. Memang si bapak ini kerjanya apa sih Pak? Kalau boleh tahu? Kalau masalah itu saya nggak tahu. Pengusaha sih katanya. Wirausaha. Ini tanahnya dia nih, sekolah. Sekolah dia punya. Dia yang punya kan? Nah, udah dibeli Sama pemerintah, iya. Dijual tanahnya, dibeli sama Pemda, dibangun sekolah. Tanahnya beliau. Jadi memang orang berada, orang yang terpandang lah, katanya gitu. Pandang dari bapaknya juga. Memang dia penurut dari ayahnya. Penurut dah. Dari kecil sampai besar sampai ini penurut. Disuruh apa aja dia mau. Makanya paling sayang dia. Ya wis, makasih. Pak Yadi, thank you ya Pak. Masih di lokasi, sejujurnya saat itu udah nggak ada lagi sih yang bisa dikulik karena pertama kita nggak bisa masuk rumahnya. Rumahnya digembok dan melihat sekitar juga nggak ada kehidupan. Jadi bingung juga untuk bisa bertanya ke tetangga. Dan dari 1-2 orang yang lewat, memang sempat ada yang bilang sih ke saya dan juga tim bahwa tetangga aja nggak berani masuk ke dalam. Jadi jangan masuk deh Mbak, gitu. Ya udah, cari narasumber lain aja deh akhirnya. Tapi tuh biasanya masuk tuh Harry itu masuk ke dalam sini. Teriak pasti dia teriak. Gua benci sampai lu, sampai kapan gua matiin lu? Itu. Istri masukkan sama dia kan. Udah sebentar, udah. Kapan lu periksa? Besok dia coba periksa. Periksa dia. Bilang belum, kenapa lu belum? Enggak sih. Iya syukur, alhamdulillah kalau hilang. Akhirnya saya dan tim coba mencari sosok yang bernama Pak Abdullah. Beliau ini adalah orang yang saat itu menemukan banyaknya foto yang sudah ditusuk-tusuk jarum. Salah satunya foto dia dan almarhum istrinya. Dan ternyata sama seperti yang lain, Pak Abdullah ini juga masih ada hubungan family. Ya ampun, kok ya bisa keluarga sendiri? Ini ceritanya. Keluarga. Siapa? Haji Wari? Haji Heriadi. Haji Haryadi. Heriadi. Nah, itu HS. Gimana ceritanya tuh Pak? Kemarin pas nemuin foto katanya lagi diminta tolong. Ya, taunya pelakunya dia adalah kan dia punya istri. Terus dia Sudah mau merit pisah. lagi. Oke, yang istri muda. Istri muda, istri tuanya dicerai. Dicerai, targetnya dia kan tanggal 4 besok harus keluar dari rumah situ. Usir. Rumah yang ini. Yang ini nih. Oke. Nah, akhirnya kan pada beres-beresin baju-baju kan. Saya ikut bantuin. Oke. Pas saya ikut bantuin, buka-buka laci itu istrinya kan. Yang buka-buka laci dia kan pada kan. Tiba-tiba didapetin itu plastik. Pas saya buka isinya foto semua kan.
Terutama yang foto saya sama istri saya yang meninggal itu kan. Ada banyak jarum-jarumnya di situ kan. Udah saya ambil, saya bawa pulang. Ya ada beras, telur, ya kan, segala macem lah. Orang-orang perdukunan ya kan gitu kan. Udah saya bawa pulang ke rumah. Pas saya buka di rumah, Ustadz masjid, ya kan, Pak Kiai, Pak ini ada juga semua kan tuh. Jarum-jarum semua tuh kan ada juga. Akhirnya saya teleponin satu-satu. Ustadz, mau tanya nih, ya ada apa Bang Haji? Kamu ribut apa sama Heri? Saya nggak ada ribut, nggak ada masalah. Yang bener, iya. Yaudah kamu kesini. Ya datang ke rumah saya kan. Nggak pernah ada masalah, nggak pernah ada masalah. Dulu gantiin bendahara, dulu kan dia bendahara, kamu ganti. Cuman itu aja, tapi ganti wajah. Ini foto kamu. Ya Allah Bang, saya setiap hari pusing-pusing aja. Nih itu, ini siapa lagi? Coba lihat, ada yang kenal nggak? Oh ini adik saya, ini kan. Panggillah orang itu yang berkaitan, yang sudah jantungnya dibelek, ya kan, kena sangkanya medis, korek-korek, habis kan tuh semua. Panggilin semua, ya Allah Bang, wadah gitu semua, sesuai apa yang digariskan. Oh, yang merah-merah itu tuh garis itu? Sesuai jarum yang masuk. Jadi kalau misalnya ditaruh di kepala, pusing? Kena jantung, nyesek, dada, nyesek, jadi orang-orang yang sempat sakit-sakit itu terbukti dari foto-foto yang udah ditandain itu? Baru tahu tuh? Baru tahu Pak Abdullah? tuh. Ya saya juga baru tahu kan. Karena kan saya pikir dia keluarga nggak mungkin lah dia nggak mungkin dukun santet. Berarti, orang bukan dukun santet bisa nyantet. Oh berarti itu benar ya dugaan benar, kalau memang nyantet? Itu bukan dugaan lah, itu benar. Terbukti lah dia itu. Jadi Pak Abdullah sama merasa pusing-pusing? Kalau saya sudah 10 tahun sama dia, tapi kan saya hadapin terus. Cuma kan saya nggak tahu siapa orangnya kan. Tengah kesini bola api. Ya lihatlah berhadapan dengan saya. Istri saya nangis, pembantu nangis. Apa aku udah tenang aja, tenang aja. Mau pindah nggak usah, biarin aja coba. Mata, wah pokoknya bola api saya pikir cuma film-film ya. Saya nggak rasain. Udah nggak kuat terbang ke situ ya kan. Ada lah selama ya 10 tahun kurang lebih itu 5 kali saya ada tuh. Besok saya kan sedang meragain tuh. Saya beli burung pancawarna namanya. Saya taruh di belakang meja ini, gitu di pesawat ini. Besok pagi angus. Oh iya? Angus. Jadi saya nggak ngomong main, emang saya rasakan terus. Belum payah tuh. Maghrib berbuah matang, saya mau puting nggak jadi, besok pagi udah angus. Kalau dia datang ya, kalau nggak datang nggak apa-apa. Nah, berarti kan sebetulnya Pak Abdullah udah tahu nih kalau Pak Heri memang bisa ya, gitu kan? Santet, bisa jantet. Betul. Nah, terus kenapa yang mengadukan ke polisi itu Pak Abdullah atau tetangga atau gimana? Kita nggak ngadu polisi yang santet itu. Oke. Karena santet itu kan satu kita belum pada mengadu. Kedua kan undang-undangnya kita baru berlaku 2026. Oke. Kena hukuman 1 tahun situ kan. Karena istrinya sudah kesel, kita habis dari sana pulang selesai dia bikin pernyataan semua. Iya, saya lihat dia tuh. mengakui, gua bilang Heri lu nggak usah bohong sama gua. Lu tahu, gua tahu. Iya. Sama yang lain lu boleh bohong lah, kalau sama saya nggak jangan bohong dong, sama-sama tahu. Dia bikin pernyataan. Tapi pulang sini, polisi pada datang, anaknya ke sini. Anaknya ke sini. Om, senjata tuh Om. Eka itu senjata tuh. Ya nggak bisa, nggak begitu. Lu panggil kemana di sana? Ambil di sana. Masuklah ke sana semua polisi. Rumahnya. Lebih kepada kepemilikan senjata ya. 4 orang 5 orang tuh masuk ke dalam, kita juga ikut sana tapi nggak boleh masuk. Ya setengah jam, 1 jam lah. Keluar polisi, senjata dibawa. Dari sini langsung ke sana jemput Herinya. Katanya warisan, peninggalan orang tua senjata, betul nggak Pak? Enggak lah.
Kan polisi kan udah kekep tuh kan registernya register sekarang. Oke. Bukan zaman dulu tuh kan. Mm-mm. Bomnya kan bom sekarang. Kok bisa punya? Dia memang orang yang selalu action, Oke. seneng, hobi menonjolkan diri. Gue nih punya loh. Oke. Lo orang kampung gak usah macam-macam sama gue lo. Dapat dari mana, Pak? Ya kalau punya uang nggak bisa beli. Adalah dari manalah ya gitu ya. Nggak punya uang pasti bisa beli. Gitu. Nah, dia seneng begitu orangnya. Bawalah, ditangkap lah, diperiksa. Kira-kira malam datang lagi, baru bomnya tuh. Bomnya malam lagi datang lagi kan, kurang pengembangannya. Ya udah tuh betul-betul kan, nah, sekarang katanya sudah selesai dalam pemeriksaan. Ya jadi semuanya juga saya kaitkan, oh memang orangnya yang ini yang kaptennya. Memang dia lah pelaku utama santetnya. Padahal sebetulnya pengaduannya bukan santet tadinya Bukan. ya. Lebih kepada kepemilikan Kepemilikan bom senjata. senjata Iya, itu. iya. Oh, akhirnya kebuka sekalian. Bukan sekalian akhirnya. Akhirnya banyak yang datang ke Pak Abdullah nggak? Pantesan saya ini pusing, pantesan saya Banyak ini lah. langsung Udah datang. selesai gini. Aduh, siapa nama cewek itu? Kamu di foto saya ya ada nih. Ya Allah benar. Kenapa sih, Pak? Kamu berdiri ya, saya bilang ya. Pasti kamu udah nggak bisa megang kuku kamu, kuku kaki berdiri gitu. Ya begini. Nah, pasti nggak bisa. Iya nggak bisa. Berarti dalam perut, dalam itunya masih ada jarum. Tapi itu bisa dicabut aja nggak? Bisa, saya cabut kan. Oh, akhirnya Pak Abdullah yang cabut. Nah, yang lain harus cabut, saya belum saya cabut kan punya saya nih. Mana mungkin sih ya. Saya nggak yakin itu kan, foto ini berkaitan dengan jasad saya. Sedangkan foto ini kan sudah di sini kan, tidak diguna-guna dalam tempurung dia kan. Saya makan nasi. Makan apa, Pak? Makan nasi gitu kan. Oke. Langsung kembung. Saya makan sambal, sedikit aja sesuatu, tambah dikit ya, kembung. Kenapa tuh, Pak? Ini masih berkaitan dengan jarum itu. Jarum itu penuh. ditaruhnya di perut? Ini semua nih, kan penuh saya nih. Udah lihat ya? Belum. Tapi selama ini nggak, kan ini berarti kan sudah ditusuk sejak lama nih Pak. Nah, Berarti kan selama ini nggak ada keluhan bapaknya. keluhannya tapi Tapi saya nggak lawan. tahu. Saya buang masuk itu. Jadi bolak-balik keluar masuk aja saya buang-buangin. Saya ini kalau lagi malas lu paling-paling lu nggak bisa matiin gua. Itu aja. Iman saya ngomongnya kan. Nah, yang ini saya kan sudah penjara saya cabutin. Dengan tuh semua dia tahu semua. Ada masalah apa sama Pak Abdullah sama Pak Heri? Ada lah. Terus kok saudara digituin? Nggak pernah berantem Iya itu gitu? memang hatinya yang sudah rusak. Jadi kalau dia nggak boleh lihat orang senang, dia nggak boleh ngelihat orang nggak hormat sama dia. Dia nggak boleh dia ada yang ngeliatin sini, ada yang bertantang sama dia, lalu nakutin mau nembak, nakutin mau begini, itu sifat dia. Kalau bapak ibunya bagus lah, keluarganya semua bagus. Oh gitu. Cuma dia aja nurun nggak tahu nurunin siapa tuh dia tuh kan. Nah ini saya berpikir saya tunggu tuh saya biarin aja. Pas 2 hari saya dapat petunjuk kan. Saya kan alhamdulillah kalau datang 10 menit 1 menit saya udah dikabarin. Tamu datang tuh, gitu kan? Cabut tuh yang ada di situ. Kata siapa? Saya dapat kabar gitu kan. Cabut, kenapa sih cabut? Saya ambil foto saya tuh. Saya foto dulu kan sebelum cabutan buat dokumen kan. Baru saya cabutin kan. Baca-baca saya cabutin. Kecil. Coba ambil makan. 2 piring, wah banget. Oh jadi bisa makan. Bisa makan, nggak kembung. Ambil itu kan belum cabai, ambil 10. Berapa lama berarti Pak Abdullah nggak bisa makan? Makan bisa tapi kembung. Kan kembung tuh berapa lama tuh Pak? Bertahun-tahun? Udah ada lah 5 tahun. Ya ampun. Ya kan kalau soal Lama banget 5 tahun. lama lah, cuma kata kalau kok ini baru saya keluarin dia dateng. Saya kalau males udah males lah. Saya, kan ribet gitu ya. Apa dia ada di kepala, di jantung, dia kan ribet saya nih. Kadang-kadang saya sholat saya keluarin kan. Paling berapa menit keluar lagi.
Dia Kan? dia datangnya apa? Dia datang lagi, maksudnya jinnya datang. Oh. Ya, ya, Udah ya. datang lagi. kan kalau pas dia datang mau datang kan saya ada kabar tuh kan. Ya, ya, ya. Cut. Ya udah masuk. Cuk. Aduh, sakit tuh. Saya diamin kan. Ya dia mau goyang-goyang ke mana. Berarti semenjak udah tahu ada fotonya Pak Haji di situ, ada nemu juga foto almarhumah istri, sempat ketemu Pak Heri, dibahas nggak? Kok kamu giniin saya? Oh kemarin waktu sana bahas. Terus gimana katanya apa, Pak? Gue kurang apa sama lu? Oke. Dulu lu nembak-nembak orang, senjata mau ditangkap, datang polisi semua, gue suruh pulang. Itu saudara gue. Kan? Iya. Masalah kasus kendaraan mesin-mesin mobil. Ada yang nyuri jual ke lu, gini mau ditangkap jam 12 malam dari Polda, gue suruh pulang juga. Iya. Itu saudara gue. Kok lu tega-tegaan bunuh saudara? Terus nyantet gue. Mau enggak? Gue bilang lu bilang nggak sama siapa, gua sama lu sama-sama tahu. Lu tobat aja, ya udah gua tobat deh. Baru adiknya nyerang kaos kuning tuh. Enak aja main tobat nih adek lu adiknya kan banyak di mati juga. Aduh, banyak korban yang meninggal ya. Saya baru kasih uang 9 miliar adiknya. Ini abadi, namanya abadi. Ini uang tuh 9 aja jual itu tuh sebelah tuh. 9.000, satu yang perumahan depan ini sebelah. Oh iya bang dulu ya. Langsung enak nih karena dia tahu kalau dia meninggal adiknya besok meninggal. Bikin surat kuasa pencairan uang. Wah paten ini barang nih. Nah, pas ada bola api ada telur di rumahnya, baru saya yakin ini barangnya memang barang mantap. Terus orang-orang ngeliat kan, pusat lu nggak ada yang sanggup nih kata bukan lu nih. Ini mati nih lewat semua udah. Jarum segini banyak katanya. Sekarang teman-teman gimana tidur? Aduh bang pules bang. Karena udah Pak Haji cabutin semua. Bisa tuh Pak dengan doa-doa meskipun bisa. bukan dia yang nyabut. Iya nggak apa-apa? bisa. Kan udah tekanan udah lama-lama tuh udah 2 tahun. Berarti pengennya apa nih Pak? Nanti kalau dari tahanan, Siapa? dia pengen berkuasa aja. Enggak maksud warga pengennya dia apa gitu? Ya kalau warga sih memang ya, mungkin kan saya dengar bocoran gitu kan. Ada persyaratan yang bisa dikabulkan sama kepolisian gitu kan. Ya saya agak setuju. Ya boleh-boleh juga gitu kan. Satu kan pasti umurnya sudah tua kan. Iya. Undang-undang itu kan 5 tahun tuh kan senjata. Iya. Ya dia sudah tua. Cuma dikasih kayaknya akan membuat persyaratan itu mungkin atau anggota atau siapa gitu kan ya. Dia akan mengatakan 1 surat senjata harus ada. Kedua dia nggak boleh tinggal di situ. Ya kan dia banyak rumahnya. Oh, berarti yang penting jangan di sini. Di kampung lain. Udah takut lah ya keluarga ya. Gitu. Jangan sampai warga nggak enak sama warga gitu kan. Iya. Kok baru ini bisa keluar Trauma lagi juga. keluar gitu Iya, kan. iya. Untuk warga itu kan baru datang sedikit. Baru kampung-kampung lain kan dibakar itu. Iya. sih, bener. Terus itu nggak dibakar orang loh. Itu di daerah dibakar itu. Bakar lah. Orang kalau saya runtut begitu nyambung kok. Serem banget. Ini mati, ini mati. Oh benernya. Dan semua sesuai dengan gambar Sesuai. yang udah disilang gitu saja. Sesuai semua. Jadi sebenarnya Heriadi ini ditangkap bukan karena praktik perdukunannya, tapi lebih kepada kepemilikan senjata api. Meskipun sebetulnya memang sudah ada surat tertulis yang sudah ditandatangani oleh Heriadi bahwa ia tidak akan lagi melakukan praktik perdukunan. Tapi terlepas dari itu semua, kalau yang kami dapatkan informasi di lapangan bahwa Heriadi ini saat ini sudah menjadi tersangka atas kepemilikan senjata api. Berkaitan dengan kepemilikan senjata api ini, beberapa waktu yang lalu, polisi sempat menggeledah rumah Heriadi, tepatnya hari Minggu tanggal 3 Maret. Jadi bukan hanya foto-foto yang ditusuk-tusuk aja, polisi juga menemukan 2 pucuk senjata api hingga amunisi di rumah dukun santet itu.
Dan gak cuma itu aja pemirsa, ternyata satu buah granat dan sejumlah peluru juga ditemukan di rumah Heriati. Dan sekarang baik pelaku ataupun barang-barang bukti sudah diamankan di Polsek Ciputat Timur untuk pendalaman lebih lanjut. Bahwa terkait dengan kejadian penemuan senjata api yang saat ini ditangani oleh penyidik Polsek Ciputat Timur, untuk perkaranya sudah ditingkatkan ke penyidikan, kemudian setelah digelar perkara, saat ini sudah dijadikan tersangka dan juga telah dilakukan penahanan di rutan Polsek Ciputat Timur. Senjata api tersebut itu didapat dari mana ya? Hasil keterangan dari tersangka yang diberikan kepada penyidik Polsek Ciputat Timur bahwa senjata api tersebut didapat oleh tersangka dari almarhum orang tuanya. Namun berdasarkan keterangan tersebut juga penyidik masih mendalami terkait dengan hal tersebut. Elsevier gitu misalnya menyebutkan karena pandemi maka banyak manusia di dunia yang merasa cemas dan merasa kehilangan kontrol terhadap situasi yang mereka hadapi. Nah, ini yang kemudian mendorong mereka untuk kembali misalnya mencari pegangan. Salah satunya adalah kepercayaan-kepercayaan supranatural, mistis dan sebagainya. Mbak Delvi, jadi kemarin itu aku habis datang di lokasi Dukun Santet gitu loh Mbak. Iya, dan sebenarnya percaya nggak percaya masih banyak juga orang-orang yang memang mempercayai adanya praktek perdukunan ini. Nah dari perspektifnya Mbak Delvi, kenapa Mbak? Apakah memang sebetulnya masih banyak praktek perdukunan ini Mbak? Meskipun sebenarnya, iya percaya nggak percaya gimana Mbak? Ya, saya akan coba bawa ini ke perspektif akademik. Karena misalnya di Barat sendiri terakhir penelitian 2022 di sebuah jurnal yang sangat baik reputasinya, Elsevier gitu misalnya, menyebutkan karena pandemi maka banyak manusia di dunia yang merasa cemas dan merasa kehilangan kontrol terhadap situasi yang mereka hadapi. Nah, ini yang kemudian mendorong mereka untuk kembali misalnya mencari pegangan. Salah satunya adalah kepercayaan-kepercayaan supranatural, mistis dan sebagainya. Dan ini terjadi bahkan bukan hanya di negara-negara yang dianggap tidak atau belum berkembang, tapi bahkan di negara-negara maju. Penelitian tahun 1914 lalu 1940-an di Jerman ketika kondisi ketidakpastian akibat perang dan situasi sosial di sana, ada peningkatan kepercayaan terhadap hal-hal yang sifatnya superstitious, paranormal dan sebagainya tadi. Nah, dalam konteks Indonesia, ketika memang yang menarik adalah ada orang-orang tertentu yang memanfaatkan itu untuk melakukan manipulasi. Di situ problemnya. Tidak ada yang salah dengan mempercayai sesuatu yang di luar rasionalitas. Karena studi akademik menunjukkan 4 dari 5 atlet-atlet dunia itu juga memiliki kepercayaan-kepercayaan tersebut. Misalnya dengan pakaian tertentu, dengan warna tertentu, dengan charms tertentu dan sebagainya. Itu hal yang sangat normal bahkan ada penelitian 40% orang Amerika Serikat, manusia-manusia yang sangat cerdas dan rasional saja itu percaya hantu, lalu hal-hal yang sifatnya superstitious dan sebagainya. Jadi sekali lagi tidak ada yang salah. Yang menjadi problem adalah ketika ada sekelompok oknum masyarakat yang kemudian dengan sengaja untuk mengambil keuntungan materi maupun imateri, seperti mohon maaf kan ada juga dukun-dukun cabul gitu ya, memanfaatkan memang mungkin bukan materinya tapi kecabulan tadi dia manfaatkan dengan potensi di mana setiap orang punya peluang untuk mempercayai hal-hal tersebut.
Terus untuk masyarakat sendiri harusnya kayak gimana ya Mbak? Karena kan tidak semuanya itu bisa paham bahwa ada hal-hal yang bisa dipercaya secara gamblang, ada juga yang membutuhkan hikmat atau kebijaksanaan dari masyarakat sendiri, Mbak. Ya, pertama kalau kalau hal tersebut sudah misalnya eh, menguras materi Anda, bahkan ada eh, ada pemaksaan tanda kutip, ada permintaan yang kemudian sebenarnya sudah melampaui hal-hal yang tidak mungkin dipenuhi, sebaiknya mulai berpikir ulang apakah ini betul-betul apa namanya akan mendatangkan manfaat. Intinya kalau permintaan semacam ritual yang dimohonkan oleh orang yang dianggap bisa menenangkan jiwa kita itu sebenarnya justru akan merugikan kita secara materi maupun imateri, sepertinya kita harus mulai ingat uh, itu bukanlah pilihan terbaik untuk membantu menyelesaikan masalah psikologis atau mental kita. Oke, dan dalam kaitannya nih Mbak ya, sama kasus yang baru-baru ini, ditemukan beberapa foto yang ditusuk-tusuk sama jarum gitu Mbak. Ini kan akhirnya ada ketakutan, percaya nggak percaya juga gitu, bahwa jangan-jangan kemarin orang tua gue sakit, kena santet nih gitu, dikait-kaitkan. Nah itu gimana Mbak? Karena kan belum tentu Ya, itu semuanya gitu. betul, ya itu sangat sangat lumrah apa namanya masyarakat akan berpikir demikian karena tadi bahkan di barat sampai hari ini misalnya kenapa mereka apa namanya takut dengan hari Jumat eh, Friday the 13 gitu ya itu sampai sampai ada apa namanya sampai ada nama ininya sampai ada nama fobianya khusus untuk orang yang takut Friday the 13 misalnya gitu ya atau bagaimana misalnya di lantai atau lift tertentu itu tidak ada nomor-nomor tertentu bahkan di negara-negara barat yang paling rasional sekalipun. Jadi artinya sebenarnya nggak ada yang salah dengan kepercayaan-kepercayaan tersebut. Tapi sekali lagi kalau hal tersebut sudah merugikan secara materi maupun imateri seperti pencabulan, tentu kita perlu menimbang ulang apakah hal tersebut memang akan bermanfaat. Karena eh, manfaat tanda kutip dari kepercayaan terhadap yang supranatural seperti ini itu disebut dengan placebo psikologis. Dia memang menyenangkan, menenangkan gitu ya, karena placebo itu kan akar katanya senang gitu ya. Walaupun sebenarnya tidak betul-betul menyelesaikan masalah gitu, tapi itu benar-benar mampu membangkitkan rasa positif, percaya diri dan sebagainya. Kira-kira demikian. Oke, berarti perlu adanya kerjasamakah dari lini-lini tertentu, baik itu dari sektor agama, dari orang tua, supaya nggak apapun pengen yang instan. Kan orang kalau pergi ke dukun kan rata-rata pengen instan nih Mbak. Terus ketakutan itu berarti perlu adanya kerjasama dari sektor agama misalnya. Itu kayak gimana Mbak menurut Mbak Del? Pasti, pasti. Tapi artinya memang perlu ada upaya serius juga, bukan hanya satu dari sekolah tentunya. Lalu kemudian tadi betul pendidikan agama, tapi media dan juga tokoh-tokoh. Nah, yang membedakan Indonesia dengan negara-negara maju adalah bukan masyarakat yang nggak percaya begituan, tapi, nah ini bedanya satu tokoh-tokoh nasional mereka itu tidak menunjukkan secara vulgar hal-hal seperti itu. Bedanya di Indonesia itu. Nah, oleh karenanya di Indonesia karena ada kecenderungan tokoh-tokoh memperlihatkan hal tersebut secara vulgar, maka perlu perlu juga para tokoh-tokoh orang-orang yang memiliki pengikut yang banyak untuk sering mengingatkan tentang hal tersebut. Oke, berarti ada kerjasama dari pihak-pihak tertentu dan dari kitanya juga muncul kesadaran ya, melihat nggak ada sesuatu yang instan. Terus ya dari kita juga sih memperkaya diri dengan firman dan lain sebagainya. Oke, Mbak Delvi yang terakhir Mbak, Ya, mungkin saran dan juga masukan ya Mbak terkait dengan ya. masih banyaknya praktek-praktek perdukunan ini, khususnya mereka-mereka yang berada di daerah yang terkecil yang mungkin memang belum terlalu paham dengan nilai-nilai budaya dan lain sebagainya masih mudah terpancing dan sebagainya Mbak. Ada saran? Ya, mudah-mudahan dengan semakin terbukanya informasi, semakin banyak terungkap apa namanya modus-modus yang sebenarnya selalu berulang. Jadi ingat saja, kalau sudah urusannya seksualitas, satu, yang kedua urusannya menguras pendapatan kita, hati-hati.
Kalau dalam konteks kesehatan, karena banyak sekali kepercayaan hal ini terhadap kesehatan, kita tentu dengan ikhlas memberikannya. Tapi kalau yang di luar itu tentu saja berbeda. Nah, ini yang perlu hati-hati. Dua hal ini tolong diingat. Kalau tiga bahkan, kan ada yang sampai mencelakai orang lain. Kalau urusannya sudah seksualitas, mencelakai orang lain hingga merugikan secara materi, ingat saja kasus-kasus yang pernah ada, apa yang kita hadapi berpeluang mengulang sejarah itu kembali. Oke, thank you Mbak. Dan nanti terakhirnya didukung dengan aturan pemerintah. Karena KUHP-nya udah ada, tinggal nanti bagaimana realisasinya yang katanya 2025 atau 2026 bisa dipercepat. Amin. Baik, terima kasih Mbak Devi. Jadi sebenarnya percaya nggak percaya sih pemirsa, bahwa praktek perdukunan itu masih marak terjadi di Indonesia. Ini mungkin baru satu kasus. Kita sering lihat di pemberitaan, ada mereka yang merasa tertipu karena uangnya hilang saat harus datang ke dukun yang katanya memberikan kepastian bisa menggandakan uang, bisa memberikan kemakmuran, kesuksesan. Dan untuk kasus ini ada juga kesaksian bahwa merasa sakit di bagian-bagian tubuh tertentu dan ternyata terkonfirmasi dari foto yang ditusuk jarum di bagian tubuh tertentu. Kemudian bagaimana pemerintah mengatasi praktik perdukunan ini? Dari informasi yang saya terima dan yang saya baca juga bahwa awal Desember 2022 yang lalu, sebetulnya DPR sudah mengesahkan KUHP yang mengatur tentang praktik perdukunan ini. Tercantum dalam pasal 252, tercantum dalam pasal 252 KUHP yang menyatakan adanya ancaman sanksi 1,5 tahun penjara bagi mereka yang mengaku sebagai dukun santet, mempunyai ilmu gaib, memberikan harapan, dan juga menawarkan jasa untuk mencelakai orang lain. Mudah-mudahan hukum ini bisa segera berlaku di Indonesia dan bisa menertibkan masyarakat. Saya Anggi Pasaribu, sampai bertemu di Insight Story berikutnya.